Rusmana dengan NIM A1 D1 21 001. Dan saya Nisa Syahrira dengan NIM A1 D1 21 005. Baiklah, dalam video kali ini kami akan berdiskusi untuk melanjutkan diskusi materi yang kedua. Ya, jadi materinya itu tentang fenomena dan karakteristik pembelajaran abad 21, karakteristik peserta didik pada abad 21, peran guru dalam pembelajaran abad 21, model-model pembelajaran abad 21, dan TPACK kerangka integrasi teknologi dalam pembelajaran abad 21. Di sini ada 5 topik pembahasan yang harus kita bahas. Di sini kita ada 5 orang anggota. Supaya lebih cepat untuk mengerjakan tugas, bagaimana jika kita membagi-bagi tugas? Boleh. Satu orang berarti satu topik. Iya, satu orang satu topik. Yang pertama ada fenomena dan karakteristik pembelajaran abad 21. Siapa yang Mutia yang fenomena. Yang kedua ada karakteristik peserta didik abad 21. Reno. Peran guru dalam pembelajaran abad 21. Nesa. Dan model-model pembelajaran abad 21. Saya. Boleh? Yang terakhir ada TPACK, kerangka integrasi teknologi dalam pembelajaran abad 21. Septiana. Semoga dalam mencari topik pembelajaran, mencari artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal, kita bisa kompak dan egonya tolong diturunkan. Jika ada yang kesulitan, Iya, saling membantu. ya walaupun ini itu mencari materinya satu orang satu, jadi tuh misal kalau ada yang nggak punya dibantu Mungkin ada materi Ini kayaknya dari punyamu agak susah kayaknya, tapi tidak tahu. jangan belum mencari kalau tidak mana yang susah. cari-cari terlebih dahulu. Kalau misalnya memang benar-benar nggak dapat, didiskusikan lagi di grup WhatsApp mana yang nggak didapatkan. Nanti kan kita bisa bicarakan lagi, terus bisa mencari referensi dari lain. Ya. Nah, kita kan dari tadi nih bahas tentang seperti fenomena apa aja, gitu kan, karakteristik peserta didik, model-model, terus yang lain sebagainya, peran guru itu kan banyak sekali membahas tentang abad 21. Nah, di sini tuh maksud abad 21 itu apa? Jangan-jangan kita nih belum membahas materi ini, ternyata kita nggak tahu nih abad 21 itu apa, gitu kan. Berarti kita harus mencari tahu dulu abad 21 itu apa. Mungkin ada dari teman-teman yang tahu abad 21 itu apa? Jadi tuh pembelajaran abad 21 itu kan kayak kita tuh nggak terlalu asing gitu. Nah, pembelajaran abad 21 itu merupakan pembelajaran yang penggabungan dari 3 kompetensi: belajar, kemampuan, literasi, keterampilan hidup, keterampilan bersikap, serta penguasaan teknologi. Nah, pembelajaran abad 21 ini merupakan jawaban untuk permasalahan yang timbul di bidang pendidikan di tengah derasnya serbuan informasi dan kemajuan teknologi yang ada. Pembelajaran abad 21 ini juga merupakan pembelajaran yang dirancang untuk generasi abad ke-21 agar mampu mengikuti arus perkembangan zaman. Di sini juga kehidupan abad 21 itu ditandai dengan sebagai abad keterbukaan atau globalisasi, yang dapat bisa diartikan kehidupan manusia pada abad 21 ini mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad-abad sebelumnya. Gitu. Ya, abad 21 ini juga perlu kita ketahui dimulai dari tanggal 1 Januari 2001 hingga sekarang. Itu abad 21. Iya. Berarti abad 21 itu mulai munculnya teknologi, maraknya teknologi itu pada abad 21. Iya. Jadi kita harus menganalisis hal-hal yang terjadi di abad 21 itu tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini ya. Iya. Oke. Jadi kita sudah tahu nih, terbuka nih abad 21 itu seperti ini. Pasti dengan kita tahunya di dunia ini kan abad 21. Abad 21 mungkin kita ada yang nggak tahu nih abad 21 itu apa. Makanya kita tuh harus belajar tentang pembelajaran pada abad ke-21, karena kan kita sebagai calon guru
pembelajaran abad 21 itu apa saja. Di sini juga bisa pembelajaran abad 21 itu berfokus pada student teacher dengan tujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan berpikir. Di situ juga disebutkan dengan berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi, dan kreatif. Dan literasi informasi mungkin banyak lagi, dan kita itu harus mencari informasi yang lebih banyak lagi. Iya. Contohnya saja kan saya dapat materi ini karakteristik peserta didik abad 21. Pasti setiap karakteristik itu dari zaman ke zaman itu pasti beda. Berarti itu kita juga harus mencari jurnal yang terbaru. Pasti yang terbaru itu akan membahas apa saja sih perbedaan karakteristik sebelumnya sama yang sekarang ini. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, biar nanti pas kita mengerjakan kita sudah dapat bahan-bahannya. Berarti sebelum kita ada pertemuan lagi untuk mengerjakan tugas ini, kita harus mencari referensi yang lain dulu supaya ketika kita mengerjakan kita langsung fokus ada bahannya untuk langsung mengerjakan, tidak lagi mengulur-ulur waktu, karena semakin cepat kita selesai semakin bagus. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari teman-teman, atau ada yang kesulitan, merasa kesulitan nih dapat subjudul yang ini nih, dapat sub yang ini. Misalnya di anak-anak dapat TPACK. Nah, TPACK itu kan pembelajaran yang menggunakan penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi tertentu dalam pembelajaran. Jadi kita tuh harus mencari itu teknologi yang digunakan dalam ini nggak sih pembelajaran abad 21 ya. Berarti ini sudah paham semua kan? Tadi Mutia dapat apa? Aku dapat yang fenomena dan karakteristik pembelajaran. Berarti yang dicari fenomena apa aja ya? Fenomena apa aja yang ada Bisa jadi saat pembelajaran satu. Jadi mungkin untuk pembagiannya udah enggak? Iya. Ini sudah clear ya pembagiannya. Mungkin kalau ada yang sulit lagi ya dibicarakan saat ketemu. Mungkin diskusi kita untuk pembagian materi kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan besok atau nanti kita bicarakan lagi. Baik, terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya. Baik. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan diskusi kami. Gimana guys, apakah sudah mendapatkan topik pembahasan yang sudah kemarin diberikan? Sudah. Kan Mutia sebagai topik yang pertama, apakah sudah menemukan? Aku udah kirim. Tadi aku nemu artikelnya, aku kirim ya di grup biar kalian lihat artikelnya. Boleh. Itu tentang fenomena pembelajaran abad 21 kan? Karakteristik. Tentang fenomena perubahan pembelajaran abad 21 yang karakteristiknya tepatnya. Ada juga sih yang lainnya, cuman kayaknya kurang lengkap. Gimana tuh fenomenanya? Ya fenomena ya yang seperti yang kita tahu sebelum abad 21 ini kan ruang-ruang kelas tuh kan berisi papan tulis yang kita tuh memakai kapur baru sih kapur yang putih ya. Dulu kan memakai itu. Nah pada abad 21 ini kita tuh udah memakai namanya tuh Yang berbau teknologi. Iya, berbau TV teknologi. itu kan. Entah itu bawa laptop ataupun infocross ya, proyektor tergantung sekolahnya juga gitu sih. Fasilitas yang ditemui sama Nah sekolah. iya, jadi itu lebih berkembang juga pastinya karena abad 21 ini emang banyak menggunakan teknologi. Berarti abad 21 itu emang yang udah berkembang Iya, ya. udah berkembang. Yang kedua mendapatkan gimana? Udah mendapatkan? Sudah, tadi kan dari kemarin juga saya sudah mencari referensi-referensi yang ada di internet seperti jurnal-jurnal atau buku. Namun di sini saya mendapatkan dari jurnal. Saya kan mendapatkan karakteristik pembelajaran, karakteristik peserta didik ya, karakteristik peserta didik pada abad 21.
Di sini itu saya mendapatkan pembelajaran abad 21 itu dituntut seperti yang tadi Mutia katakan, berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntutan zaman era milenial dengan tujuan nantinya peserta didik terbiasa dengan kecakapan hidup pada abad 21 seperti ini. Lalu pada abad ke-21 ini yang dikaitkan dengan era revolusi industri 4.0, mungkin sekarang ini udah masuk 5.0 ya. Cuman di sini di jurnal ini masih membahas tentang 4.0, memberikan pengaruh luas bagi pendidikan. Guru sebagai kepanjangan tangan atau bisa menyalurkan aspirasinya dari pemerintah di sekolah-sekolah menerapkan pembelajaran abad 21 ini. Lalu di sini ada menurut Redana pada tahun 2019 karakteristik pembelajaran abad 21 dalam berbagai konteks, yakni yang pertama itu pemecahan masalah, di mana di sini itu memecahkan berbagai jenis masalah yang tidak biasa dengan cara konvensional dan inovatif, mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan penting yang memperjelas berbagai sudut pandang dan menghasilkan solusi yang lebih baik. Yang kedua yaitu komunikasi dan kolaborasi, di mana yaitu mengartikulasikan pemikiran dan gagasan serta efektif menggunakan keterampilan komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal dalam berbagai bentuk dan konteksnya. Yang ketiga itu ada keterampilan informasi, media, dan teknologi. Pada abad 21 ini, seperti yang kita ketahui bahwa akses ke informasi yang sangat melimpah, sehingga perubahan pesat dalam perangkat teknologi itu dapat kita rasakan seperti yang sekarang ini. Yang keempat yaitu menggunakan dan mengelola informasi, di mana menggunakan informasi secara akurat dan kreatif untuk masalah yang dihadapi. Pengelola arus informasi dari berbagai sumber dan menerapkan pemahaman mendasar tentang masalah etika seputar akses dan penggunaan informasi. Lalu yang kelima itu ada analisis media, di mana kita itu memahami bagaimana dan mengapa pesan media dibuat dan untuk tujuan apa, memeriksa bagian individu menafsirkan pesan secara berbeda. Lalu yang keenam itu ada membuat produk media. Yang kelima tadi analisis media, lalu dilanjutkan lagi dengan membuat produk media. Di sini kita itu memahami dan memanfaatkan alat, karakteristik, dan konvensi pembuatan media yang paling tepat, mengetahui secara efektif, ekspresif, dan interpretasi dalam keragaman lingkungan pada berbagai multibudaya dan melektik atau teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Kalau Retno kan sudah dapat, Mutia sudah dapat. Topik yang ketiga Nesa sudah dapat? Sudah. Yang topik ketiga itu peran guru dalam pembelajaran di abad ke-21. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Mutia dan Retno bahwa abad 21 itu mencangkup tentang perkembangan teknologi juga. Nah, di sini saya juga mendapatkan dari beberapa artikel dan jurnal bahwa dijelaskan pembelajaran pada abad 21 ini mentransformasi diri yang sebelumnya pembelajaran berpusat pada guru menjadi lebih berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik dan guru harus sama-sama aktif. Nah, guru penting memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui kesempatan mengakses big data, namun tetap dalam bimbingan guru. Nah, ada beberapa peran penting yang guru lakukan di abad 21 ini. Nah, ada beberapa peran penting yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran abad 21 ini, yakni sebagai pembimbing yang harus cakap, kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaborasi. Nah, untuk memiliki peran tersebut, ada beberapa kunci yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama itu menekankan pada mata pembelajaran, pokok keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua, menekankan kecakapan belajar sebagaimana siswa membutuhkan pengetahuan mata pembelajaran pokok. Yang ketiga, mengembangkan sarana abad 21 untuk mengembangkan kecakapan belajar di era digital.
Dan yang keempat, mengajar dan belajar dalam konteks abad 21, yang mana siswa perlu mempelajari konten materi akademik melalui contoh-contoh, aplikasi, dan pengalaman dari dunia nyata. Yang kelima, mengajar dan belajar konten abad 21, para pakar bisnis dan pendidikan merumuskan area yang penting untuk sukses dalam masyarakat dan dunia kerja, yaitu kesadaran global. Yang keenam, menggunakan pengukuran abad 21 untuk mengukur kecakapan abad 21, yang mana perlu disusun standar pengukuran untuk mengevaluasi komponen. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa saya susun di dalam makalah. Baiklah, di sini kan kemarin saya mendapatkan tentang model-model pembelajaran abad 21. Nah, di sini ada beberapa model, ada berapa ya? Sebentar. Di sini ada 9 model yang saya temukan. Model yang pertama yaitu tentang discover learning. Di sini belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Dan yang kedua ini ada pembelajaran berbasis proyek. Di sini proyek memiliki target tertentu dalam bentuk produk, dan peserta didik itu merancang cara untuk mencapai target dengan dipandu oleh pertanyaan menantang. Yang selanjutnya yaitu ada pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan. Di sini belajar berdasarkan masalah dengan solusi open-ended melalui penelusuran dan penyelidikan sehingga dapat ditemukan banyak solusi masalah. Yang keempat yaitu belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau SDL, merupakan proses di mana inisiatif belajar dengan tanpa bantuan pihak lain dilakukan oleh peserta didik sendiri, mulai dari mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar, dan mengevaluasi belajar sendiri. Selanjutnya yang kelima yaitu ada pembelajaran kontekstual atau melakukan. Di sini guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata yang dunia nyata yang sekarang gitu, konkret. Peserta didik itu sehingga peserta didik itu memungkinkan menangkap makna dari yang dipelajari, mengkaitkan dengan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Kemudian ada bermain peran dan simulasi. Di sini peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan, gerakan atau model atau pola atau prosedur tertentu. Yang ketujuh yaitu pembelajaran kooperatif. Di sini bentuk pembelajaran itu berdasarkan paham konstruktivistik. Peserta didik berkelompok kecil dengan tugas yang sama, saling bekerja sama dan membantu untuk mencapai tujuan yang sama. Berarti contohnya kayak bekerja kelompok itu. Yang kedelapan yaitu pembelajaran kolaboratif. Di sini belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kolaboratif lebih cocok untuk peserta didik yang sudah menjelang dewasa, berarti kelas tinggi seperti 4, 5, 6. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu diskusi kelompok kecil. Di sini maksudnya diskusi kelompok kecil ini diorientasikan untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman serta untuk melatih komunikasi kelompok kecil. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam sehari-hari dalam lingkungannya gitu. Mungkin itu yang saya dapatkan dari model-model. Yang terakhir yaitu ada TPACK ya. Kemarin kan itu disuruh cari yang materi TPACK, kerangka integrasi teknologi dalam pembelajaran abad 21. Nah, kita kan sebagai mahasiswa ya, tentunya nanti akan menjadi seorang guru. Karena pada dasarnya guru abad 21 itu memiliki peran untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran di kelas. Juga menekankan pembelajaran kolaboratif dan pemecahan masalah pada setiap proses pembelajarannya. Untuk itu, seorang guru harus mengikuti dan mengintegrasikan perkembangan teknologi dalam pendidikan
kerangka kerja baru yang mengintegrasikan pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten knowledge pada pembelajaran abad 21. Nah, itu lebih dikenal sebagai TPACK 21. Nah, sebelum namanya menjadi TPACK, dulu itu disebutnya itu PCK dan berkembang menjadi TPCK, di mana T adalah teknologi. Nah, karena untuk memudahkan penyebutannya, makanya TPCK itu diubah menjadi TPACK. Nah, apa sih itu TPACK? Nah, TPACK itu sendiri merupakan Nah, TPACK itu sendiri merupakan salah satu jenis pengetahuan baru yang harus dikuasai guru untuk mengintegrasikan teknologi dengan baik dalam pembelajaran. Selain menjadi suatu pengetahuan yang baru, TPACK telah menjadi kerangka kerja atau framework yang dapat digunakan untuk menganalisis pengetahuan guru terkait dengan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Pengukuran TPACK merupakan aktivitas penilaian tingkat penguasaan TPACK yang dilakukan menggunakan TPACK framework. Pengembangan TPACK merupakan kelanjutan dari proses pengukuran yang dilakukan untuk meningkatkan penguasaan TPACK. Nah, TPACK itu sendiri dapat dijadikan sebagai kerangka kerja untuk mendesain kurikulum pendidikan guru yang lebih sesuai dengan era dan tuntutan pembelajaran 21. Lalu, TPACK terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, content knowledge. Yang kedua, pedagogical knowledge. Yang ketiga, technological knowledge. Yang keempat, pedagogical content knowledge. Yang kelima, technological content knowledge. Dan yang terakhir, teknologi pedagogical knowledge. Nah, yang pertama itu content knowledge atau yang dikenal dengan CK, mengacu pada pengetahuan konten dalam bidang tertentu yang harus diajarkan kepada siswa, termasuk konsep, teori, fakta, dan prosedur dalam bidang tersebut. Yang kedua itu ada pedagogical knowledge atau yang disingkat PK. Itu mengacu pada pengetahuan yang dimiliki guru mengenai kegiatan pedagogi, proses, praktik, metode belajar mengajar yang digunakan dalam proses belajar mengajar, dan bagaimana kaitannya dengan tujuan pendidikan. PK ini sendiri juga mencakup pengetahuan tentang teknik dan metode yang dapat digunakan di kelas dan strategi untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Lalu selanjutnya ada technological knowledge atau yang disingkat TK, mengacu pada pengetahuan guru tentang berbagai teknologi untuk mengembangkan praktik mengajar. Misalnya, pengetahuan tentang sistem operasi dan perangkat keras, cara menginstal program, dan cara membuat dokumen. Penting juga untuk belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru yang akan datang. Lalu selanjutnya ada pedagogical content knowledge atau yang disingkat dengan PCK, mengacu pada pengetahuan didaktik tentang suatu konten materi yang akan memfasilitasi pembelajaran siswa dalam menguasai materi tersebut. Melalui PCK, guru mampu memilih pendekatan dan strategi pengajaran apa yang sesuai dengan konten materi yang akan diajarkan secara efektif diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Lalu selanjutnya ada technological content knowledge atau yang disingkat dengan TCK, merupakan pengetahuan tentang bagaimana mempresentasikan konsep-konsep pada mata pelajaran tertentu menggunakan teknologi. Nah, ini berarti teknologi dan konten materi saling terkait. Guru perlu memahami bagaimana konten pada mata pelajaran tertentu dipengaruhi oleh penerapan teknologi. Dan yang terakhir ada technological pedagogical knowledge atau yang sering disingkat dengan TPK, mengacu pada pengetahuan tentang strategi pedagogis umum yang dapat dilakukan dengan melibatkan teknologi. Nah, ini termasuk mengetahui alat yang tepat untuk tugas tertentu, kemampuan untuk memilih alat yang tepat berdasarkan efisiensi atau kecukupan tugas, dan kemampuan untuk menerapkan strategi pedagogis saat menggunakan teknologi. Nah, mungkin itu materi yang saya dapatkan. Nanti untuk penjelasan yang lebih rinci akan saya masukkan ke dalam makalah. Berarti kita kan sudah mendapatkan 5 topik yang akan kita bahas. Kita sudah mendapatkan semua. Berarti kita bisa langsung memulai untuk membuat makalah.
ya bisa. Berarti dimulai dari Mutia. Iya, kanan yang pertama. Formatnya udah. Belum. Syahrial. Panjang loh itunya, gelarnya. Pak Eko lagi tambah panjang. Ini nanti di silent ya, DRS titik Haji dak. Iya. pas ngetik ini. Shh, sebentar ya, ini lagi pas lagi ngetik. Iya, apa itu? Video pula. Berarti SPDMPD ya? kita udah 25 menit ya. Lebih. Karena ada yang kupotong-kupotong. Nampak lah sini kau. Gak usah. Iya lah, ini pakai salah. Enggak apa-apa lah. Desa ada nampak kan? Bener? Nampak. Nampak Desa ada. Dimit be apa dah? Lihat aja. Itu aja. Kalau bisa selamat. Kita nak lama waktu, nak cepat waktu. Ya udah slow mo. Apa sih Red? Kan di slow mo sa. Kurang ajar. Sponsor dulu lah. Udah, itu mau balas aja. Kau udah itu. Emang mirip sama anak. Dan galak dia siapa lagi? Anak sudah ada, nah. Siapa lagi nih? Favorit no? Ampunya udah mau kayak kutipan-kutipan ada. Nggak ada. Komunikasi. Aku tuh lah nyari susah yang ini aku. Banyak Dari keluar dia. banyak kamu itu banyak keluar. Banyak ada tapi ada Topan berapa biji untuk bukan sekolah? artikel. Seperti ini gak sih? Aku cuma itu. Punya siapa cok? Dikasih Reka ke Pina. Sekelas, anak masnya. Masih apa ya? Ya mungkin satu paperway itu kan bisa dipotong-potong gitu kan, mungkin beli berapa gitu. Aku gak sih ngomong gak sih? Iya. Kami dapat coklat aja gitu, nah gak usah ngomong dari siapa. Aku lagi Iya, pening Bu. Untuk masuk ini itu. agam jangan ini sakit, jangan bagus. Agam. Bagus lah galonnya. Jadi gimana tau yang R3 Yesi ya ceweknya? Iya. Cowoknya siapa? Pacarnya lah. Yozan. Oh sepasang. Kenapa nggak Andika sama Dita aja? Ting dan Wakat. R4 ngapa nggak Abi sama Umi? Siapa? Oh, Siapa? Rizky sama Oh. Dela. Iya udah. Dia lo tadi belakang kita, mereka berdua. Tadi kan siapa lah cewek yang maju. Tadi terus si Rizky senyum. Padahal dekat tuh ada Dela. Dia senyum nengok cewek yang fashion show. Tapi Siapa Rizky lah? loh emang tukang senyum dia. Iya, sih. dia lo ramah. Penebar senyum. Bukan kayak dia kan pas cewek tuh kayak sedang fashion show nian gitu loh. Red. Kalau pas ketemu terus senyum-senyum gitu kan. Iya wajar. Kalau senyum pas nengok cewek kayak gitu kan kayak terpesona gitu ha. Terpesona akan 11. kecantikan. 7 11 Ini berapa durasinya, Beb? 5 menit, Beb.
semenit sekalian kayak 30. Semenit. Nah, Udah. Baiklah, kan kita sudah menyusun makalah. Nah, dalam video kali ini kita akan menyimpulkan topik-topik pembahasan, yaitu dari topik 1 sampai topik 5. Topik pertama, Mutia boleh simpulkan? Oh iya, fenomena ya. Ini dapat saya simpulkan, sebelum abad 21, ruang-ruang kelas konvensional berisi meja atau bangku, kursi, dan papan tulis yang terpampang di depan kelas dengan sekotak kapur dan sebuah penghapus. Perkembangan berikutnya hadir ya, ruang kelas mungkin menggunakan whiteboard dan spidol seperti yang kita waktu, kalau aku kan makan, kan SMA kan juga kan udah. Terus bahkan ada pula beberapa sekolah yang telah menggunakan proyektor LCD didukung laptop atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet pastinya. Nah, atau ruang-ruang kelas multimedia dilengkapi dengan papan tulis elektrik seperti di Jakarta mungkin udah ya. Di kota. Di jangan ibu kan di kota. Jakarta, di kampus kita yang di Mendaro juga. Iya, tapi belum Tapi belum ke sini. semoga aja besok bisa. amin. Mana dari mati pula. Ya, mana sih tadi? Terus komputer tablet, ada iPad, PDA, smartphone atau kayak yang kita sebut kita dengan HP ya, lebih singkatnya, dan perangkat canggih lainnya yang dilengkapi jaringan internet dengan kecepatan yang tinggi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan tentang materi yang saya ya, Leni. Iya, dari fenomena itu. Nah, mungkin selanjutnya siapa lagi nih? Materi kedua kemarin. Iya, topik kedua. Boleh. Di sini saya membahas karakteristik peserta didik pada abad 21 ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Mutia. Mutia tadi membahas tentang apa, Mutia? Tentang fenomena. Nah, fenomena. Tadi fenomena yang terjadi itu sebelum abad 21 itu masih menggunakan kapur ya. Masih menggunakan kapur dengan papan tulis. Sebenarnya kapur itu nggak baik ya buat kesehatan, jadi diubah lagi menggunakan whiteboard dan kita menggunakan spidol yang seperti kita pakai sekarang. Lalu di berbagai sekolah juga sudah dilakukan menggunakan banyak sekali teknologi seperti proyektor, lalu ada komputer, laptop, iPad yang telah disediakan di sekolah. Mungkin belum semua sekolah, namun sudah lumayan banyak sekolah-sekolah yang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Nah, di sini karakteristik peserta didik seperti apa sih pada abad 21? Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran abad 21 itu dituntut berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntutan zaman era milenial dengan tujuan nantinya peserta didik itu terbiasa dengan kecakapan hidup pada abad 21 yang serba teknologi seperti ini. Lalu abad 21 itu yang dikaitkan dengan era revolusi industri 4.0 atau 14.0 memberikan pengaruh luas bagi pendidikan. Contohnya yaitu di sekolah formal, pembelajaran sudut dituntut untuk menerapkan kemampuan 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Dari 4C ini dapat terwujud cepat, tidak hanya tuntutan pada kinerja guru dalam mengubah metode pengajaran. Jadi tuh dengan adanya abad ke-21 ini membuat peserta didik itu lebih melek akan teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Tidak ketinggalan gitu ya. Mungkin selanjutnya yang materi ketiga, Peran guru dalam pembelajaran abad 21. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada abad 21 ini melibatkan aspek-aspek seperti keterampilan dan pemahaman. Namun, guru juga dituntut untuk mampu mengembangkan aspek-aspek kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berbicara seperti yang sudah dijelaskan dengan Retno sebelumnya. Nah, menurut Susanto, guru sebagai suatu
Menurut Susanto, guru sebagai sesuatu profesi yang dituntut untuk selalu mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, guru juga harus memiliki keterampilan yang sesuai zamannya agar dapat beradaptasi dan dapat mengajar peserta didik bagaimana secara bijak menggunakan teknologi. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Topik 3 ya. Sekarang topik 4 saya tentang model-model pembelajaran 21 berkenaan dengan model-model abad 21 itu dipandang potensi untuk mengintegrasikan teknologi dan dengan luas dan diterapkan pada berbagai tingkat usia, jenjang pendidikan, bidang studi maupun disesuaikan dengan kondisi sekolah. Di sini model-model pembelajaran abad 21 itu ada beberapa banyak ya sebenarnya, tapi di sini saya membahas tentang discovery learning, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah dan penyelidikan, belajar berdasarkan pengalaman sendiri, pembelajaran konseptual, bermain peran dan simulasi, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok kecil. Mungkin itu ringkasan atau kesimpulan dari model-model. Selanjutnya tentang TPACK, Ana. Oh iya, jadi kan kita di dalam makalah itu kan ada bahas TPACK sebagai integrasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, jadi itu TPACK sendiri itu merupakan jenis pengetahuan yang harus dikuasai oleh guru. Nah, untuk mengintegrasikan teknologi dengan baik dalam pembelajaran. Nah, selain menjadi suatu jenis pengetahuan baru, TPACK telah menjadi kerangka kerja atau framework yang dapat digunakan untuk menganalisis pengetahuan guru terkait dalam integrasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, TPACK ini sendiri terbentuk atas 3 jenis pengetahuan dasar. Yang pertama, technological knowledge atau sering disingkat dengan TK. Terus ada pedagogical knowledge yang sering disingkat dengan PK, dan content knowledge yang disingkat dengan CK. Nah, hasil perpaduan 3 pengetahuan dasar tersebut ini menghasilkan 4 pengetahuan baru, meliputi pedagogical content knowledge atau yang sering disingkat dengan PCK. Lalu ada technological content knowledge yang sering disingkat dengan TCK, technological pedagogical knowledge yang disingkat TPK, dan technological pedagogical content knowledge atau yang disingkat menjadi TPACK. Nah, selain itu kita kan akan menjadi calon guru. Nah, guru itu menerapkan TPACK ini yang pertama dalam menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Contohnya nih, misal guru itu menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai, menggunakan quiz online untuk menilai partisipasi peserta didik, menggunakan grup chatting untuk memahami cara berkomunikasi melalui media sosial dan sebagainya. Lalu guru juga dapat menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Terus ada mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didiknya. Nah, itu dengan cara mengevaluasi idenya menggunakan CorelDRAW atau menggunakan WhatsApp, email untuk menampung keluhan peserta didik. Mungkin itu sih beberapa contoh yang dapat saya paparkan. Selebihnya mungkin untuk diskusi kali ini sudah cukup. Kan di sini kita sudah membuat kesimpulan tentang 5 topik yang kita bahas. Nah, kemungkinan besar hari Senin kita tampil karena kan secara acak kita nggak tahu kita tampil atau enggaknya, tetapi kita harus mempersiapkan semuanya. Jika kita tampil, kita harus bisa gitu atas pertanyaan-pertanyaan teman nantinya yang akan dipertanyakan di kelompok kita. Kita juga ini ya, saling bekerja sama untuk memahami materinya agar kita tuh nanti waktu tampil tuh siap dan udah paham dengan materi yang ada, supaya nanti ketika ada teman bertanya kita langsung langsung bisa mengerti apa yang harus kita jawab. Nah, mungkin untuk besok kan ada tuh moderator, pemaparan materi pertama, kedua, ketiga, dan juga notulen. Nah, jadi sekarang langsung aja dibagi tugasnya biar besok
langsung tampil dengan mudah. Jadi nggak pilih-pilih lagi ya. Kemarin kan udah aku yang jadi moderator, nah sekarang gantian siapa biar bisa merasakan semuanya, biar bisa tampil di depan teman-teman. Maki aja. Ya udah, aku aja bisa jadi moderator. Oh, ya. Terus pemateri pertama siapa tuh? Oke, Retno. aku Natulen. Oh, Natulen. Kau pemateri kedua. Oh, berarti aku yang pemateri yang terakhir ya. Nah, jadi di sini saya berharap kepada teman-teman untuk bekerja sama saat besok tampil supaya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, tadi kan kita sudah membagi nih kan tugasnya. Nah, menurut kalian tuh ada nggak saran atau apa gitu? Saran dari aku kan Mutia kan moderator nih. Tadi kan Nesa Natulen. Oh, materi cuma 3. Kenapa Nesa nanti nggak ikut pemateri juga? Boleh, karena materinya banyak juga. Banyak. Iya. Kita kan soalnya Oh, iya, 5 Mas. topik yang dibahas. Boleh sih. Nanti bisa lah yang materi pertama dengan 2 tadi gabungin. Yang mana yang dikit? Betul. Berarti pematerinya ada 4. Iya, materinya ada 4. Oke. Berarti di sini kita harus benar-benar menguasai materi yang kita bahas. Berarti kan kayak saya kan tentang model, berarti saya harus menguasai tentang model Nggak harus itu. harus semuanya. Ya harus Ya. semuanya biar Semuanya. Tentang apa ngerti tuh? gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lain bertanya tuh kita bisa menjawab langsung. Kan ini kita PPT belum buat nih. Ini kira-kira siapa yang mau buat, nanti kita yang nyari materinya gitu. Aku. Kalau Kok jadi materi sih? enggak, kita Oh, tuh nyiapin. nyiapin Iya, materinya, nyiapin nanti materi, tinggal nanti salin dikirim. gitu. Oke. Berarti Nesa ya yang Ya, saya yang buat Nesa PPT, yang nanti PPT-nya. kita yang Siapin siapin materi. materi buat Iya. PPT-nya. yang untuk dipaparkan saat diskusi. Oh iya, sebelumnya kan udah ada beberapa hari ini kan kita udah bekerja kelompok untuk mendiskusikan topik pada pembelajaran abad 21 ini. Nah, mungkin dalam pengerjaan tugasnya mungkin saya ada salah atau kilafnya gitu kan. Nah, saya minta maaf kalau semisal ada yang kesinggung, baik disengaja ataupun nggak sengaja. Ya, kami juga minta maaf kalau ada. Jadi saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang dapat bekerja sama dengan baik. Di sini saya senang karena rasa bekerja samanya tuh ada gitu. Ya mungkin cukup ya kan, karena materinya kan tinggal untuk pembuatan PPT lagi. Jadi kan yang dapat diambil dari seluruh materi yang telah kita cari. Nah, bahwa sekarang itu kan pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang lebih modern karena pada zaman dahulu masih menggunakan kapur. Nah, sekarang sudah menggunakan spidol ataupun yang itu loh, papan tulis yang udah pakai yang pakai udah canggih sekarang. Terus habis itu kan guru itu kan pembelajaran abad 21 ini kan dituntut untuk berbasis teknologi ya kan, untuk menyeimbangkan berjalannya zaman sekarang yang lebih modern lagi. Nah, setelah itu guru juga memiliki peran yang sangat berperan kepada peserta didiknya dengan kemajuan teknologi yang ada, sehingga guru itu harus bisa kreatif, inovatif, dan juga bisa mendesain pembelajaran supaya lebih menarik agar peserta didik itu semangat dalam belajarnya. Selain menarik berarti juga harus sesuai dengan karakteristik. Iya, sebelum guru merancang konsep pembelajarannya, guru itu harus memahami peserta didik, karakter peserta didiknya terlebih dahulu yang kemarin kita sudah bahas. Selain itu juga model-model abad 21 itu kan salah satunya ada discovery learning dan juga pembelajaran berbasis proyek. Jadi mungkin pada pembelajaran abad 21 ini mungkin guru-gurunya tuh meminta peserta didiknya untuk menghasilkan suatu proyek dalam proses pembelajarannya. Nah, selain itu juga guru itu harus mengetahui tentang teknologi. Maka dari itu yang sering disebut dengan TPACK, karena TPACK itu sendiri merupakan jenis pengetahuan baru yang harus guru kuasai untuk dapat menjalankan suatu teknologi
teknologi dengan baik agar pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Nah, itu sih yang bisa dirangkum materi pembelajaran pada abad 21 ini. Nah, mungkin diskusinya cukup sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang dapat bekerja sama dengan baik. Semoga besok saat berpresentasi kita dapat dengan mudah dan lancar. Maka dari itu, saya mohon pada teman-teman untuk memahami materi ini dengan betul-betul agar nantinya teman-teman yang lain saat bertanya kita bisa menjawab. Iya, betul. Mungkin diskusi kita tentang pembelajaran abad 21 sampai di sini. Terima kasih kepada kalian semua. Iya, terima Terima kasih kasih kembali. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami untuk diskusi tentang pembelajaran abad 21 yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Desain Pembelajaran Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Syahrial, MED PhD, dan Ibu Khairunisa MPD. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.